Oke, perkenalkan, sebelumnya nama saya Wai Gray. Usia saya, bentar, ini kok nggak bisa. Oke, usia saya 23 tahun, dan saya sekarang sebagai mahasiswa di Universitas Multimedia Nusantara. Dan untuk sekarang saya merupakan full-time investor dan saya juga entrepreneur. Sebelumnya saya merupakan atlet sepak bola. Dimana dari tahun 2014 sampai 2018 saya benar-benar buta banget sama dunia bisnis ataupun investasi. Cuman 2018 saya mengenal investasi. Nah, jadi sedikit cerita, sebelumnya atlet sepak bola bisa ke jadi investor tuh gimana ceritanya? Pertama saya itu tahun 2018 saya masuk kuliah di Universitas Mamulang sebelumnya. Jadi saya pernah kuliah sekali ngambil jurusan hukum. Nah, di situ saya masuk skema Ponzi. Jadi ditawarin sama teman, ngeliat teman pakai mobil Honda Jazz keren gitu. Udah dewasa daripada saya, anak hukum, diajak gitu kan. Ayo ini kita ikut. Katanya orang-orang kaya itu cari uang eh, nggak perlu kerja katanya. Tidur dapat uang katanya. Saya ditawarin di situ. Keuntungannya itu 40-an% setiap bulan. Jadi kita deposit terima bersih gitu. Dan skemanya adalah berbentuk saham dan cryptocurrency kurang lebih gitu. Koin-koin gitu bentuk saham. Jadi kamu cuma naruh uang aja 10 juta, bulan depan dapat 4 juta, 4 juta, 4 juta. Dan setelah sekian lama ikut itu kan, 3 bulan si skema Ponzi ini ketangkap sama OJK. Terus uang saya hilang semua ludes. Tapi selama proses itu saya belajar satu hal dari leadernya saya. Jadi kalau konsep skema Ponzi itu kan ada leader-leadernya ya. Dia ada upload satu story, dia ada kata-kata dari Warren Buffett. Katanya kayak gini, jika Anda tidak bisa menghasilkan uang ketika Anda tidur, maka Anda akan bekerja sampai mati. Di situ saya kena banget. Jadi saya lihat Warren Buffett di YouTube, saya pelajari di Google, cari tahu tentang Warren Buffett. Terus di YouTube munculnya malah Pak Lo Keng Hong gitu. Pak Lo Keng Hong, Warren Buffett-nya Indonesia, Warren Buffett-nya Indonesia. Nontonlah video-videonya, video sharingnya Pak Lo. Nah, di situ saya tiba-tiba tertarik sama saham. Yang seharusnya saya udah ditipu, seharusnya kapok dong. Uang itu dari orang tua semua, saya nggak punya uang sama sekali. Masih anak sekolahan atlet sepak bola di Salatiga di Jawa Tengah. Saya aslinya Kalimantan ya, ngerantau dari SMP. Dari SMP saya ngerantau. Terus di situ saya kasih tahu orang tua saya meyakinkan orang tua saya lagi, saya bilang, Pak, Ma, ini loh, sebenarnya saham tuh kayak gini. Kemarin tuh Gray, panggilan saya Gray, Gray itu salah, kayak gini, 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 gini. Gray kasih tahu dia, kasih tahu papa mama, yang benar tuh saham tuh kayak gini, saham tuh ada bukti kepemilikannya, saham itu nyata gitu. Ini ada buktinya. Warren Buffett ini Pak Lo Keng Hong, Pak Lo Keng Hong katanya kan orang Pontianak ya, saya kasih tahu. Karena saya orang Pontianak juga, jadi saya jelasin ke orang tua. Akhirnya orang tua saya mau dukung lagi. Sampai satu momen saya dikasih uang jajan, itu before COVID ya, dikasih uang jajan sama orang tua lebih daripada yang seharusnya saya dapetin. Jadi saya bisa nyisihkan 1-2 juta setiap bulan untuk invest. Jadi dari 2018 akhir itu saya sisihkan uang yang saya dapat lebih dari orang tua, sisihkan, sisihkan, sisihkan. Sampai suatu momen tahun 2020 itu saya pegang semua saham apa aja ya. Pokoknya saya dulu pertama kali saham yang saya beli itu Bumi di harga 50-an itu beli Bumi. Terus saya juga beli Tele, Tifon Mobile, itu di harga, ya saya mikirnya yang murah lah, pokoknya yang murah, yang 50, 60, 70 kayak gitu. Ternyata uangnya, ya tahu sendiri, mentok ke 50, tapi untungnya masih bisa dijual, untungnya masih bisa dijual. Nah, sepanjang dari 2018 sampai 2020 kan saya nabung uang banyak, lumayan lah ya, untuk masih dapat lah 20 juta, something gitu. Ini nggak apa-apa ya bahas nominal, karena ini pengalaman yang, ya beginilah nyatanya. Terus sampai suatu momen, saya 2020 itu eh, krisis kan, bulan Maret itu semua saham hancur. Nah, sebelum Maret itu, benar-benar sebelum Maret itu kan minus saham 50-an itu saya jualin semua. Saya untungnya pegang cash semua. Hampir semua uang saya cash. Terus saham turun semua. Entah kenapa sekitar Maret atau April itu saya entry semua saham-saham blue chip. BBRI itu 2.300-an saya dapat. Terus nggak lama 2-3 bulan ya, 2-3 bulan itu naik 50-60%. Tekim juga, INKP juga saya entry di situ. Itu hoki sih, hoki, beginner luck lah gitu, hoki. Jadi cepet banget tuh growth uang saya. Kurang lebihnya di situ itu ya untuk awal mulanya. Oke, nah ini adalah hal yang menarik. Jadi ini tentang saya, Wai Gray. Bapak Ibu bisa cari ada di Google. Ini enggak itu ya. Ini hoki juga karena Pak Lukas semua ini. Jadi Pak Lukas tuh pernah post saya di Instagram, terus saya pernah dihubungin sama orang Berita Satu. Di chat saya disuruh ikut acara TV waktu itu, talk show.
Katanya untuk jelasin bahwa milenial tuh gimana di era sekarang investasi dan segala macam. Waktu itu kan saham belum rame ya. Jadi mungkin karena ngelihat anak muda diposting sama Pak Lukas sudah lumayan lama di industri ini. Saya dihubungin, tapi waktu itu saya nggak baca gitu DM-nya, nggak baca DM-nya, skip, katanya next aja. Tapi nggak lama setelah itu saya di chat sama suara.com, makanya ini beritanya 2023, udah 2 tahun setelahnya. Saya nggak tahu, nggak ada angin, nggak ada hujan, di chat, ditanya identitas saya, dimasukin lah cerita saya, karena saya sering sharing juga di Instagram saya. Ini, bisa Bapak Ibu follow, Y Gray namanya, sharing tentang perjalanan saya keliling dunia. Udah sejauh ini masih baru 10 negara dan akan traveling ke banyak negara lagi. Dan di sini mungkin mereka tertarik kan ngelihat konten-konten saya banyak share tentang reels gitu, tentang saham dan jenis-jenis investasi lainnya. Jadi saya dihubungin terus dimasukin ke berita. Nah, jadi mungkin langsung aja ini udah tentang sayanya udah kebanyakan kali ya. Jadi kita langsung ke pengalaman saya, experience beggar experience. Nah, ini ada postingan Pak Lukas. Waktu itu saya chat Pak Lukas, Pak Lukas, terima kasih nih, saya dapat beggar pertama kali. Nah, sebelumnya kan saya pernah tuh profit di BRI, BBNI juga saya profit tuh. TK, MNKP di era itu tuh, wah gampang kali cari uang. Itu benar-benar hoki lah. Waktu COVID itu semua saham yang saya masukin cuan semua. 50%, 60% tuh gampang sekali dapatnya. Nah, di sini beggar pertama saya itu di ITMG. Di ITMG saya dapat 100%. Itu ada nominalnya karena Pak Lukas juga posting, ya udahlah, share-share lah yang di screenshotan ini. Itu ada nominalnya, anak usia 19 tahun waktu ini, 19 tahun. Nah, 19 tahun. Terus 20 umur 20 tahun saya dapat 1 miliar pertama saya. Itu gimana caranya nanti saya jelasin juga. Ini nggak cuma tentang saham, ada faktor-faktor lain. Oke. Ini mungkin adalah, ya ini sama waktu itu, hampir semua saham batu bara saya masuk. Ya kan, Bumi, Indika, semua. Ini, by the way, ini TP kali 2 semua. Indika itu 3.300-an kayaknya, di pucuk semua. Ini entah hoki ke saya atau gimana sih, jualnya benar-benar di pucuk. PTBA juga kali 2. Ini semua uang yang di sini. Tapi yang pertama ITMG itu. ITMG saya jual 34.000. Hampir 200% lah ya, kurang lebih ya. Di sini, jadi gimana sih cara saya dapatinnya ini? Coba bentar, di sini ada nggak sih? Oke. Nah, gimana cara saya dapetin beggar ini ya? Yang pertama itu siklus. Saya cyclical investor. Saya suka banget ngeliat siklus. Jadi siklusnya kenapa waktu itu? Waktu itu di harga batubara ini ya. Kita balik lagi. Waktu itu harga batubara tuh mentok sampai di 50-an. Dan ternyata batubara tuh ada siklus 5 tahun, 6 tahun sekali saya perhatikan ya. Di mana dia harga batubara per barrel itu 50-an USD, 60 kayak gitu kan. Naik ya kan, nanti turun lagi, naik turun lagi. Dan saya baru gitu kan, Pak Lo Keng Hong rata-rata kekayaannya tuh cuan banyaknya itu kan nggak jauh-jauh dari pertambangan batu bara. Lo kok bisa berkali-kali gitu loh. Kok Pak Lo bisa beli bumi waktu di sini ya 2015-16 beli 50-an cuan lagi. Oh, ternyata ada siklusnya gitu. Saya perhatikan harga batu bara juga kok ada polanya gitu. Nah, dan kebetulan saya ngeliat di sini nih 50 di akhir tahun 2020 50. Terus harga batu batu naik ke 60, 70 kegerek gitu. Saya belilah entry di ITMB. Sebenarnya belinya dari 8.500 tapi nyicil dikit-dikit. Nyicil dikit-dikit sampai average-nya jadi 11 sekian. Ini masih nyicil lagi sih, setelah ini masih ada lagi. Nah, habis itu waktu itu temu emiten sama ITMG ya, Pak. Siapa lupa saya. Sama Pak Lukas juga baru masuk HS itu tahun 2021 awal apa 2020 akhir gitu. Masuk terus ada temu emiten. Nah, gitu kan masuk entry lah saya kan. Entry di TMG PD tuh gara-gara di temu emiten itu dijelasin semua dan segala macam tentang dampaknya ketika harga batu bara naik maka laba perusahaan begini dan story story sebelum-sebelumnya juga kan pernah terjadi seperti itu. Ya udah saya entry di TMG. Yang terjadi adalah karena saya ngelihat siklusnya, saya compare saham ITMG, Indika, Bumi, ternyata polanya juga sama, harga sahamnya naik semua. Ternyata kalau ITMG naik, ya kan, ya Indika naik, bahkan Bumi yang saya kurang baik, kurang bagus gitu, juga naik juga gitu kan. Kemarin sempat naik tuh berapa kali. Saya entry lah semua situ. Yang terjadi 9 bulan September kali 2 pertama saya, karena 50-60% slow TP, dan langsung share ke Pak Lukas. Terima kasih karena Pak Lukas, karena Pak Lo Keng Hong, karena guru pertama saya di investasi Pak Lo dan Pak Lukas, ya saya dapetin beggar pertama. Nah, oke, mungkin itu yang pertama adalah perhatikan siklus. Jadi saya suka sama industri properti di saham ya, yang di saham, properti dan batu bara sama pulp and paper. Tapi yang pulp and paper belum kena siklusnya banget. Yang kemarin itu NKP Tekim itu hoki aja menurut saya karena COVID. Tapi kalau batu bara saya suka banget.
karena ya bisa kebaca lah kurang lebih siklusnya. Terus yang kedua properti cuma belum kan, belum. Kemarin kan 2008 yang global financial crisis, terus naik sampai 2013-14, terus turun lagi. Maka saya ngeliat kayaknya ada pola juga di properti. Yang kedua, secretnya menurut saya fokus. Jadi tutup mata, pakai kacamata kuda, udah invest, beli, PD, dan udah jangan noleh kanan kiri, jangan ngeliat, oh ada saham yang lebih bagus, pindah lagi, pindah lagi. Karena kalau kita pindah lagi ya beggarnya nggak bakal dapet gitu. Nggak sabar, oh udah naik 20%, oh ini ada yang murah nih, pindah lagi, pindah lagi. Menurut saya udah perhatikan siklusnya, udah ketemu saham yang bagus, fokus. Pilih sahamnya, fokus ke top down analysis, dari atas kita ngelihat dari sektor dan segala macam. Udah ketemu, udah fokus aja di industri yang memang kita pilih. Yang ketiga, Wong Jowo says turu. Ini turu ini penting sekali. Turu ini bukan cuma tidur gitu ya, ngapain ya. Tapi termasuk part of sabar dan lain-lain. Jadi kita harus sabar. Kita harus sabar. Karena investasi butuh yang namanya kesabaran. Jadi prinsip saya itu kalau sekarang ya, act like new money, but think like new money, but act like old money. Orang zaman dulu nggak ada yang beli properti hari ini besok langsung jual, nggak ada. Beli ya ada sih mungkin ya trader ya, tapi maksudnya majority kalau mereka invest beli hari ini mereka tahu value-nya 2 tahun, setahun kayak gitu. Nah jadi saya menggunakan prinsip itu di era yang sekarang trading gampang kan. Kita dari handphone tinggal beli, tek 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 beli. Zaman dulu mungkin harus ke sekuritas. Jadi lebih ribet kalau mau jual beli gitu. Zaman sekarang lebih mudah, tapi kita harus act like old money. Old money itu kan selalu sabar dan lama, pola-polanya, pola seperti Pak Lo Keng Hong, old money. Jadi itu yang saya terapkan. Oke, mungkin langsung aja tips ya kan. Ini tips buat yang baru masuk di saham dan lain-lain. Ya, semua yang masih muda, walaupun ada Bapak Ibu juga di sini, create your own infinite cash flow. Kenapa? Ini saya ngelihat lagi dari bisnis modelnya Warren Buffett gitu. Warren Buffett kaya dari saham betul. Tapi ya kita bisa lihat lagi Warren Buffett itu ada cash flow yang terus masuk gitu. Dari Berkshire Hathaway, di mana setiap premi-premi orang tuh kan ada uang floating yang lebihnya itu bisa dipakai buat invest gitu. Nah jadi menurut saya untuk kita yang mulai investasi, buat cash flow yang sebanyak-banyaknya. Karena gini, misalnya kita punya income 30 juta, 20 juta bisa kita investasikan. Ini yang untuk anak muda ya, anak muda 20 juta kita investasikan. Ya kita beli saham 100 juta, turun 20%. Ya kita masih ada 20 juta, kita bisa hantam lagi gitu. Instead of kita cuma punya 100 juta, cuma berpikir cuma dari saham aja, terus turun, kita nggak bisa apa-apa gitu. Nah jadi manajemennya, portfolionya kalau bisa sebisa mungkin punya cash flow gitu. Jangan berharap dari invest aja gitu. Ini mungkin ya bukannya saya ngejelekin saham, oh kita bisa kaya dari saham tanpa punya cash flow. Enggak. Menurut saya lebih baik jika punya cash flow gitu. Nah, jadi balik lagi kenapa saya bisa dapat 1 miliar pertama itu ya dari saham-saham ini kan, kalau dari sini kan nggak mungkin lah ya bisa itu kan. Nah, jadi backstory lagi tadi ke sebelumnya. Jadi waktu tahun 2020 itu setelah cuan 50-60% tuh saya tiba-tiba punya uang sekitar 50-an juta, kurang lebih 50-an juta. Terus saya mikir kan, oh 50 juta ini bisa aja sebenarnya di saham kayak gitu. Di saham saya bisa aja nih gedein uangnya ini. Tapi saya tuh nggak punya cash flow yang sebagai anak muda gitu. Ini saya udah keluar ya dari Unpam tadi. Sekarang saya kuliah di UMN. Saya nggak kuliah waktu itu. Era COVID itu nggak kuliah karena keluar nggak cocok jurusan dan segala macam. Saya pulang ke kampung halaman saya di Kalimantan. Saya mikir ini kalau saya kayak gini terus ya akan berharap dari sama aja. Ini bakal lama nih. Bakal lama. Bukannya nggak sabar. Bisa aja kayak one day gitu. Tapi kalau bisa dipercepat, kenapa harus nunggu lama gitu? Karena saya pengen menikmati era muda saya dengan lebih baik lah gitu. Jadi pas tua nanti umur 30 mungkin udah bisa pensiun lah, belum seperti Pak Lo, belum seperti Pak Lo, tapi udah bisa lah, udah bisa pensiun dikit, nggak perlu pusing mikirin kerjaan. Nah jadi 50 juta saya pikiran ada satu ide bisnis WiFi di Kalimantan, WiFi mikrotik. Jadi kita kalau Bapak Ibu tahu Starlink, nah itu sekarang dipakai juga sama orang tuh. Nah itu WiFi itu saya mikrotikan, jadi saya beli alat satelit, taruh di desa yang nggak ada sinyal sama sekali. Nggak ada sinyal sama sekali, terus saya buatin voucher internet. Kayak warung internet gitu. 2 jam, 3 jam, 4 jam, kayak gitu. Saya jual 15.000, 20.000 per paket sesuai pilihannya. Nah, waktu itu ada peluang kan, saya ngelihat ada warung di sebelah sana gitu, di kampung sebelah, 20-an kilo dari tempat saya. Dia berhasil gitu. Ini kalau dihitung-hitung sehari yang beli sekian orang, maka masuk nih uangnya. Nah, saya nekat tuh keluarin uang saham saya semua. 30 juta saya ambil, 20 jutanya masih ada di saham. 20 juta tuh masuk di mana ya? Sebelum masuk ke batubara sih. Masih ada di Tech Team kalau nggak saya, lupa. Jadi saya masuk 30 juta dan ternyata berhasil.
ternyata 1 bulan balik modal. Net profit dari usaha itu 30 juta 1 bulan. 30 juta 1 bulan, bikinnya 30 juta, BEP 30 juta setiap bulan. Bulan kedua dapat lagi 30 juta, bulan selanjutnya 30 juta. Sampai sekarang, yang buat saya kuliah lagi di UMN, 30 juta itu pasti dapat dari wifi itu tadi. Nah, jadi dari 30 itu tadi, saya masih muda kan, masih umur 20 tahun, belum, masih 19 waktu itu, nggak ada pengeluaran, lagi COVID, saya tinggal di rumah orang tua, makan sama orang tua, 30 semua itu all in semua di saham. Nah, itulah yang saya pakai buat beli ITMG, beli Bumi dan segala macam ini. Terus ada beli Eka Dharma juga, waktu itu beli Suparma, Suparma kali dua. Pesan itu, apa sih, kertas makanan. Mungkin karena orang tua saya punya rumah makan, jadi saya kepikiran, oh beli kertas makanan nih, labanya naik nih dikit nih, kayaknya menarik nih. Nah, saya beli entry situ. Nah, dari uang yang saya dapetin setiap bulan itu, dengan pengeluaran saya yang nggak ada, saya bisa dapetin di umur 20-an tahun itu 1 M pertama. Dan hal yang pertama yang saya lakukan adalah liburan. Dan itu jadi penyesalan juga, jadi boros setelah itu. Hampir jatuh lagi karena liburan terus. Langsung tembak Switzerland, Pak. Nggak pernah ke negara manapun. Pertama kali negara Switzerland itu Pak Lukas jadi saksi. Pak Lukas jadi saksi, saya sering share ke Pak Lukas. Pak Lukas saya ke sini, Pak Lukas saya ke sini. Ya, dan ya itu aja sih. Dan mungkin Bapak Ibu bisa kalau ada pertanyaan boleh. Yang penting jangan tanya saya kapan nikah ya. Belum siap saya kalau kapan nikah itu belum siap. Masih 23 tahun sekarang. Pacar udah ada, tapi nikah belum siap. Mungkin itu aja ya, Bapak Ibu. Terima kasih atas kesempatannya. Terima kasih Pak Lukas sudah invite saya ke sini untuk berbagi pengalaman saya. Terima kasih. Thank you, Greg. Keren banget. Pada kasih jempol nih, kasih jempol, kasih api. Anak muda panutan. Keren. Fighting spirit. Luar biasa. Congrats. Excellent. Ada yang Terima kasih. kasih Terima kasih. jempol. Keren. Keren banget. Jadi sekarang masih kuliah ya, sambil berbisnis yang wifi itu masih jalan? Oh, masih. Udah 3 cabang sekarang, by the way, Pak. Semoga bisa nambah Oke. terus. Keren, keren, keren. Amin. Kreatif dan inovatif. Mungkin dari saya, Gray, apa yang membuat Gray itu akhirnya suka ya atau jadi investasi saham? Karena kalau sekarang kan sudah bisa lihat profitnya, tapi dulu itu ketika belum bisa melihat hasilnya gitu, apa yang membuat Gray itu decide kayak, oke, ini menarik, ini bisa menjadi pilihan hidup lah, seperti itu. Oke. Nah, jadi pertama ya karena susahnya uang, ya gitu kan. Dulu pas jadi atlet bola dikasih orang tua jajan 500.000 aja setiap bulan di Salatiga. Untungnya di Jawa, biaya hidupnya murah, mampu bertahan. Terus juga dapat beasiswa dari tim sepak bola, dikasih uang jajan sekian-sekian gitu. Jadi ngelihat hidup kok susah sekali, sakit gitu. Jadi kayak mikir, oh ini nggak bisa nih. Ya kan, orang tua saya nggak punya warisan dari orang tua cuma punya rumah makan. Orang tua saya kena dampak krisis 2 kali. Waktu 2001 yang zaman bubble.com itu impact-nya lumayan juga ternyata ke orang tua saya. Dia harus keluar dari kerjaannya. Terus 2008 orang tua saya main di karet. Itu kan harga karet hancur gara-gara global financial crisis. Semuanya hancur, semua rumah nggak ada, semua hancur lah, hancur 2 kali semenjak saya lahir itu. Dari saya lahir sampai saya itu tuh perjuangan semua gitu. Saya mikirin ini apa-apaan gitu. Orang tua saya mau bisnis aja kok gitu. Kenapa kok dihantam habis-habisan ini kan? Oh ternyata karena market ini, karena market. Ternyata karena makroekonomi gitu kan. Jadi saya mikir ini nggak bisa, ya kan saya harus berubah. Saya harus mempelajari hal yang nggak diketahuin sama keluarga saya, orang-orang lain tahu gitu. Jadi dan keinspirasi juga karena saya ketipu, saya hoki sekali. Terima kasih untuk para apa siapa sih apa skema Ponzi di luar sana, kalian membentuk saya menjadi seperti ini gitu kan. Kalau nggak karena itu saya mungkin nggak kenal ya sama Pak Lo, nggak kenal apa itu Warren Buffett. Jadi karena hancur sih, karena dihancurin, sakit hati gitu. Jadi ada niat untuk belajar di satu sisi, juga saya mikir kalau bisa cari uang tanpa harus ngapa-ngapain jauh lebih indah kayaknya. Saya bisa spend waktu saya untuk orang terdekat saya, untuk traveling gitu. Don't be afraid to fail ya, and Ya, let the failure become our motivation to grow and to be successful. benar. Oke, akan terus di saham nih, Dre? Ya akan terus di saham. Tapi untuk sekarang lagi cash out, ya kan. Sekarang lagi cash out. Nanti mungkin saya entry lagi di saham 2024 mungkin ya. Ngelihat IKN.
Saya suka yang siklus-siklusan gitu. Ya, suka yang siklus-siklusan. Sekarang kalau aset ada di mana, aduh, ini ngomongnya di anak saham nih, nggak enak. Saya masuknya di Bitcoin untuk sekarang. Ya, jadi saya cukup terbuka ya untuk aset investasi yang lain gitu. Cuma entry udah lama, waktu Bitcoin masih 300-an juta, jadi masih profit. Tapi akan terus kembali di saham juga gitu, udah pasti. Karena Bitcoin juga ada, kripto juga ada siklusnya, 4 tahun sekali. Jadi ketika siklusnya turun ya saya nggak bakal di kripto gitu. Mungkin akan tetap balik ke saham. Jadi saya cari momen 2 tahun sekali pindah. 2 tahun di saham, 2 tahun di kripto, 2 tahun di saham, 2 tahun di kripto gitu. Tapi nggak all in semua juga ya. Kalau sekarang udah ada porsi cash gitu. Oke. Mungkin waktu di usia 20 tahun ya, waktu itu sudah pegang Mm, 1M. eh, mm, Rasanya gimana ya waktu itu? Karena tidak banyak anak muda bisa pegang uang 1M di usia 20 dari hasil kerja mereka sendiri, dan em, bagaimana caranya untuk menahan emosi supaya oke, misalnya saya harus cari target sampai 1M, kemudian bagaimana bisa oke, ini duit yang untuk jalan-jalan, sisanya harus dikembalikan ke investasi gitu. Bisa sharing, Bre? Oke, saya punya rules kalau mau beli something atau mau kemanapun itu uangnya harus 10 kali lebih banyak gitu. Kalau misalnya saya beli mobil gitu 100 juta ya, saya minimal punya 1 M gitu kan gitu. Jadi saya harus hemat terus. Sampai sekarang masih hemat ya kan. Saya masih di kos-kosan sekarang di UMN, saya ngekos di Alogio di uh, klaster Alogio di Gading Serpong. Ini lagi di kosan juga. Masih hemat sampai sekarang karena eh ya kalau kita nggak hemat mau putarin uang apa gitu. Sampai sekarang saya masih hemat. Tapi boros juga untuk traveling mungkin ya. Untuk traveling. Cuma ini tentang psikologi lagi sih, tentang kita berpikir gimana. Saya mikir kadang gini gitu. Kalau misalnya saya pengen punya 10 M, 20 M, 30 M, suatu saat nanti bisa gitu. Tapi punya uang ya kayak gitu bisa lah, tapi bisa ke Jepang di usia 21 tahun itu belum tentu semua orang bisa gitu. Karena kalau udah 30 tahun ya beda cerita gitu. Di usianya yang mungkin udah punya istri, sekarang harus sama istri. Sekarang masih muda bisa sama teman-teman. Misal saya traveling kemana gitu, Turki apa Serbia gitu. Ya, saya bisa di usia yang masih muda gini dan ketika perjalanan hidup karena kan ya untuk kalau saya kadang-kadang mikir rancu juga sih. Kalau hemat ya benar hemat, tapi saya pikir kadang saya harus menikmati untuk diri saya sendiri. Ya, tapi saya spendnya ke hal yang jauh, yang baik ya, traveling gitu. Karena goals hidup saya dulu pas mau main bola pun saya pengen keliling dunia. Saya pengen keliling dunia dari sepak bola. Dan ternyata nggak lewat sepak bola gitu. Tuhan kasih jalan lain, ngenalin saya dengan dunia investasi. Ya, ini bulan September saya mau ke Afrika, ke Kenya dan Tanzania, terus lanjut lagi ke UK. Doain semoga selamat di perjalanan dan masih ada Wai Gray. Mungkin bisa sharing lagi di sini, ya kan? Karena sering di pesawat ada turbulence itu kadang-kadang berpikir, aduh ya Tuhan, Oke. gitu. Untuk karir sepak bolanya karena cedera terhenti atau kenapa, Greg? Karir sepak bola itu karena mungkin kurang jago kali ya, kurang jago di sepak bola. Udah berusaha yang terbaik ya kan. Lumayan lama juga di karir sepak bola, udah beberapa kali diterima juga seleksi main Liga 3 nasional, cuma eh mungkin karena nggak ada duitnya juga ya. Bayarnya kecil sekali di Indonesia. Sebulan itu ya paling 2 juta 3 juta itu susah sekali untuk di kasta Liga 3 ya. Itu susah sekali. Buat uang makan juga kita kan. Gitu. Oke, jadi kamu sendiri yang decide untuk berhenti gitu ya. Ya saya sendiri yang desain. Kuliah pun berhenti di Unpam kan. Karena kuliah itu cuma untuk ini juga sih, untuk memenuhi, oh setidaknya selain main bola ada kuliah gitu. Nah, sekarang kuliah di UMN gitu. Oke. Oke, Gray, thank you buat sharingnya. Hmm, Semoga tetap bisa terus investasi di saham. siap. Good luck buat tripnya dan tetap semangat ya. Oke, terima kasih. Maaf jika ada kesalahan kata Bapak Ibu. Oke. Oke, Ya. untuk terakhir